2 ini harus dibagi sama angka yang sama. Nah, 24 sama 18 dibagi berapa? Yang angka yang tersebut tuh bisa dibagi 24, bisa dibagi 18. Ini sudah perkalian. Coba perkalian 3. Ada nggak yang perkalian 3 tuh ada hasilnya 24 sama 18? Coba perkalian berapa? Perkalian 6 ada apa? Ada apa perkalian 6? 4 kali 6 berapa? Ada yang hafal nggak? Satu kali 6? 6. 2 kali 6? Ya, 2 kali 12. 3 kali 6? 18. 4 kali 6? Berarti 18 tambah 6 lagi. Berapa? 4 kali 6, 18 tambah 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, itu nomor 21 dengan ada yang baiknya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berjalan sebelum materi kita tentang pecahan senilai itu. Kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita berdoa dan percaya akan kunci utamanya di perkalian. Makanya aku kenapa nyuruh kalian semua tuh buat ngafalin perkalian, karena ini berkaitan sama perkalian. Nyebutnya contohnya nih, misalnya ya 3/2 ditambah 1/2. Lihat syaratnya itu adalah penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya sama, baru kita bisa menjumlahkan dan kita bisa mengurangkan kan. Ini penyebutnya sama kan. Nah, kalau kayak gini, yang kita tambahkan nih, lihat di syaratnya, yang kita jumlahkan atau kita kurangkan hanya pembilangnya. Berarti yang kita tambahin hanya berarti 3 tambah 1 berapa? 4 nih. Bingung nih misalnya per berapa ya? Pernya per berapa coba? Kan per 2. Pokoknya yang bawah ini nggak boleh ditambahin. Yang kita tambahin hanya pembilang. Paham? Kalau penyebutnya sama, langsung ditambahin aja yang atasnya. Nggak perlu cari lagi penyebutnya, nggak usah dicari KPK-nya. Tapi kalau misalnya penyebutnya beda, baru kita cari KPK-nya buat samain penyebutnya. Misalnya ya, 2/5 ditambah 3/15. 2/5 sama 3/15. 5 sama 15 sama nggak? Beda kan? Berarti kita harus samain penyebutnya. Nah, samain penyebutnya kayak kemarin lagi, kita cari KPK dari 5 sama 15. Kalau cari KPK itu apa sih? Yang sama tapi yang paling kecil. Nih,
5. Berarti kita cari kelipatan 5. 5, 10, 15, 20 sampai sini lah. Kan? Nih 15. 15 tambah 15 30. 30 tambah 15 45. Kan? 45 tambah 15 60. Berarti kita cari angka yang sama tapi paling kecil. Ini 5 nggak ada, 10 nggak ada, 15 nggak ada. Berarti kan kita udah dapat nih KPK-nya, ini paling kecil banget kan? Ya. Berarti KPK dari 5 sama 15 adalah 15. Nah, kita taruh dulu nih 15-nya di sini. Jangan lupa. Jadi 15 ditambah per 15. Atasnya nih masih belum tahu. Cara cari atasnya berarti gini, 15 dibagi 5 berapa? Dari sini 5 per 15 berapa? 1, 2, 3. Berarti 15 bagi 5 3 kita kaliin sama yang pembilang. 3 kali 2 6. Tulis di sini 6. 15 bagi 15 ke 15 berapa? 1. Berarti 15 bagi 15 1 kali 3 baru kita tambahin. 6 tambah 3 10. 6 tambah 3 9 per 15. Udah tambahin. Paham nggak? Ada yang masih kurang ngerti nggak? Kayak aku nggak ngerti caranya gimana, dibagi dulu baru ditambah. Iya, kayak biasa ini kan kita 15 nih, udah dapet nih misalnya penyebutnya nih, KPK-nya nih, ya kan, kita taruh sini, baru kita bagi sama penyebut yang awal, baru kita kali sama pembilang yang awal. Lama itu yang dibagi-baginya itu. Kemarin ya? Yang ini 15 dibagi yang ini yang dibagi yang ini. Itu boleh di ini kan, nggak dicoret-coret? Boleh coret kan di itu, kamu nggak apa-apa coret-coret. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Udah selesai. Oke. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Kalau kamu buka modulnya, hari ini tuh kita kan kemarin kita udah belajar tentang teks eksplanasi kan. Nah, kalau kita mau buat teks eksplanasi itu, kita tuh perlu penulisan katanya tuh harus baku, sesuai sama kaidah bahasa Indonesia. Nggak boleh tuh pakai bahasa sehari-hari kita tuh nggak boleh. Nah, makanya kenapa pembelajaran kali ini kita belajar tentang kalimat efektif dan kalimat baku dan kata baku. Nah, kamu pernah nggak dengar kata baku? Nggak pernah. Mungkin kamu misalnya kayak nggak tahu arti baku tuh apa, tapi kayak pernah dengar gitu. Nggak pernah tahu. Kayak misalnya ada nih, kamu sering scroll TikTok gitu nggak? Iya. Kamu tahu siapa sih namanya? Sabrina apa siapa sih siapa ya? Ada anak kecil yang ngomongnya itu bahasanya baku banget. Ada. Nah itu tuh dia pakai bahasa baku. Misalnya kayak mengapa begitu? Nah itu bahasa baku. Jadi kalau kita sehari-hari kayak kenapa ya? Kan? Nah kalau bahasa baku gitu kayak kamu kenapa? Mengapa kamu begitu? Bagaimana perasaanmu hari ini? Itu bahasa baku. Itu pakai kata baku. Nah, kata baku itu informasi yang terdapat dalam suatu teks. Baiknya dituliskan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah itu kata-kata baku ini adanya di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi yang punya kamus bahasa itu bukan cuma bahasa Inggris doang, tapi bahasa Indonesia juga ada. Nah misalnya nih, misalnya kamu nulis aktivitas, kamu nulisnya pakai Fanta atau C? Fanta kan? Karena kebiasaan kayak gitu kan.
Nah, sebenarnya kalau kata bakunya itu yang ada di Kamus Bahasa Indonesia, aktivitas itu pakainya V, bukan F. Bisa F. Iya kan, bisa F kan. Bisa F. Nah, jadi sekarang kalau kamu nanti nulis aktivitas, jadi pakai V. Nah, terus kayak apotik. Bisa kamu apotek atau apotik? Apotek. Apotek. Ya. Apotek. Kalau cabe, kamu nulisnya CABE atau CABAI? Cabe. Cabe kan? Iya, cabe. Nah, sebenarnya kalau pakai yang ada di Kamus Bahasa Indonesia, kata bakunya itu cabai. Oh, cabe. Iya, pakai I, CABAI. Nah, kalau praktik, biasanya praktik atau praktek? Kamu Praktek. praktek, Oke. harusnya praktik. Mau Pakai nggak? I, Itu bahasa itu. bahasa bakunya. Nah, setelah kata baku, sebenarnya kata baku tuh kita nggak bisa kayak ada kan kalau matematika tuh ada rumus-rumusnya kan supaya kita tahu nih. Nah, kalau kata baku itu di bahasa Indonesia kita nggak bisa pakai rumus, tapi mesti kita baca dan hafalin di kamus bahasa Indonesia. Atau kayak kamu sering-sering aja bisa kayak, ini penulisan gue bener gak ya, tapi kamu searching di Google kata ini, kata baku dari ini apa gitu. Karena emang kalau bahasa Indonesia tuh kita berpacunya sama ini sih, kaidah bahasa Indonesia tuh kamus tuh PUBI. Nah, setelah itu kan ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca besar bahasa Indonesia. Memang pedomannya tuh kamus besar. Nah, contoh kalimat efektif nih. Kalau kasih unjuk. Nih. Misalnya nih, buah jambu dan buah mangga adalah buah kesukaan ibuku. Perbedaannya sama ini adalah buah jambu dan mangga adalah buah kesukaan ibuku. Kenapa? Ya ini bertele-tele kan. Iya. Kata buahnya diulangin berkali-kali. Padahal buah jambu sama buah mangga sama-sama buah. Jadi nggak perlu diulangin lagi berkali-kali. Sini semua pegawai-pegawai baru berkumpul di lapangan. Nah, nggak efektif karena pegawai udah semua pegawai-pegawai. Kalau misalnya semua kan berarti banyak kan. Nah, berarti banyak kan, semua tuh berarti banyak kan, cuma satu. Kalau satu kan pasti dia nulisnya pegawai baru berkumpul di lapangan. Tapi kan ini semua pegawai-pegawai. Nah, itu tidak efektif karena terlalu bertele-tele. Ini jadi yang efektif yaitu semua pegawai baru berkumpul di lapangan. Atau misalnya kamu tulisnya pegawai-pegawai baru berkumpul di lapangan, apa-apa. Nggak usah pakai semuanya. Iya. Tapi lebih efektif sebenarnya jadi semua pegawai baru berkumpul di lapangan. Jadi sih itu aja. Terus aku ada soal, aku kirim lewat ini ya. Jadi itu bentar. Jadi itu di games ini kalian tuh sebenarnya kalau bunga masuk ya, jadi kalian kayak lomba gitu. Oh iya. Buat duluan siapa yang bakalan apa ya, bakal menang cepet-cepetan, jadi kayak lomba lari gitu loh. Nah, setiap kayak belokan nanti tuh kalian ada kayak rintangan. Nah, rintangannya itu pertanyaan. Coba Nggak bisa. coba Kan biasanya di itu tuh di game mobil. Nggak bisa ya? kok di kamu nggak bisa ya? Emang beda gitu kan? Enggak, kadang tuh kayak gini tuh karena ininya sih apa namanya, Apa kalau yang tadi karena pengaturannya gitu. Jadi kayak buat situs-situs yang kayak dia nggak biasa familiar baca itu otomatis kayak keblokir gitu. Misalnya di aku kayak gini Bisa sih, ini dari temen gue. di aku gini sih, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Yang kayak gitu. Oh nggak pak, kamu pakai yang ini aja deh.
izin deh. Nah, Coklat. coklat merupakan kata tidak baku. Bener apa nggak salah? Coklat tuh harusnya coklat apa coklat? Coklat atau Coklat kan ini tulisannya COKLAT kan. Nah. Nah, kan dia bilangnya coklat merupakan kata tidak baku. Bener apa enggak? oh Menurut kamu coklat tuh kata bakunya coklat apa coklat? Berapa nilainya? 6. Gini, nggak apa-apa. Contohnya misalnya satu pizza nih ya kan. Satu pizza, si ini anggapnya Ani ya. Ani memakan 1/2 bagian. Si Anto, karena pizzanya dipotong 4, jadinya dia memakan 2/4 bagian. Nah, si Ani dan Anto ini merupakan pecahan nilai karena 1/2 bagian dengan 2/4 bagian itu nilainya tetap sama kan. Ini setengah pizza yang dia makan, yang Anto makan juga setengah pizza. Jadi contoh ini membuktikan bahwa nilainya tetap sama tapi angkanya yang berbeda. Paham kan? Yang ini 1/2, yang ini angkanya 2/4. Tapi kalau kita lihat Ya, ayah, kakak ketemu ini. Ayah. jadi kalau diurutin dari yang terbesar ke terkecil jadi berapa? Jadi yang terbesar mana? Berarti penunjuknya ya kayak gini. Ya, kamu jadiin berapa?